Sahabat sehatku, terutama para orang tua tercinta di rumah. Tahukah Anda, dalam sebulan terakhir, lebih dari 1.200 orang lansia di Indonesia mengalami stroke ringan. Dan sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa tubuhnya sudah memberi peringatan sejak lama. Raka, itu bukan sekadar angka statistik. Itu adalah jeritan yang terlambat kita dengar. Stroke bukan takdir. Stroke adalah akumulasi dari tanda-tanda yang sering kita abaikan. Nah, saya senang sekali hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Beliau bukan hanya dikenal sebagai dokter spesialis geriatrik paling berpengaruh di Indonesia, tapi juga penggagas program nasional Alzheimer. Selamat datang Dr. Siti Setiati, penulis buku Sehat di Usia Emas. Terima kasih, Raka. Saya di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan. Tubuh kita tidak pernah bohong. Kalau kita mulai sering merasa pusing, mudah lelah, atau tangan seperti kesemutan, jangan tunggu sampai tidak bisa bicara baru panik. Waduh, saya jadi ingat ibu saya sendiri, kadang bilang, cuman pusing biasa kok, lalu tidur. Tapi ternyata, Itu dia, Raka. Banyak yang bilang cuma pusing, cuma masuk angin, cuma capek. Tapi cuma-cuma itu bisa jadi sinyal bahaya. Kita tidak bisa menunggu badai datang baru mencari payung. sahabat sehat, jeda sebentar ya. Kamu lagi nonton dari mana nih? Dari Medan, Sleman, Denpasar, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dan jangan malu untuk tulis pengalaman kamu juga. Pernahkah tiba-tiba sulit bicara? Atau jalan terasa miring? Itu bukan hal sepele. Dok, tadi Anda sempat bilang stroke itu akumulasi. Bisa dijelaskan lebih dalam? Dengan senang hati, stroke itu ibarat gelas yang terus diisi. Hari ini kita makan terlalu asin, besok kita tidur larut, lusa kita stres tanpa pelepasan. Lama-lama gelas itu penuh dan tumpah. Tumpahnya bisa berupa pecah pembuluh darah di otak. Jadi bukan soal usia semata. Bukan. Banyak orang 60-an masih bugar karena pola hidupnya dijaga. Tapi ada juga yang baru 50-an, sudah mengalami mini stroke. Kuncinya, pola makan, pola tidur, pengelolaan stres, dan tanda-tanda sosial. Nah, ini menarik. Kalau bicara pola makan, banyak orang tua di kampung saya masih makan dengan garam yang cukup banyak. Katanya, kalau nggak asin, nggak enak. Hehe, itu jebakan klasik, Raka. Tapi tahu nggak, tempe yang dikukus dengan sedikit sambal bisa lebih sehat dan tetap lezat. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa menjaga jantungan sehat. Wah, saya juga suka tempe goreng, tapi kayaknya mesti dikukus nih sekarang. Goreng boleh, asal jangan tiap hari. Coba pakai air kelapa sebagai minuman harian. Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, padahal bisa menurunkan tekanan darah. Serius, dok? Saya pikir itu cuman enak aja diminum dingin pas panas-panas. Haha, itu juga. Tapi manfaatnya jauh lebih besar. Sayangnya, kita baru sadar setelah terlambat. Seperti pasien saya, Eyang Karta. Wah, siapa tuh? Ceritakan dong, dok. Nanti ya, cerita Eyang Karta itu akan saya bagikan di bagian akhir nanti. Sekarang kita fokus dulu pada 9 tanda yang sering muncul beberapa hari sebelum stroke menyerang. Wah, ini pasti penting banget. Boleh saya bantu bacakan satu-satu? Silakan, Raka. Lalu saya akan jelaskan satu persatu dengan bahasa yang mudah dimengerti. 1. Sakit kepala mendadak dan sangat hebat, seperti dipukul dari dalam kepala. Ya, ini bukan pusing biasa. Kalau rasanya seperti disambar petir, apalagi disertai mual atau kabur pandangan, harus segera diperiksa. 2. Kesemutan atau mati rasa di wajah, tangan, atau kaki, biasanya hanya di satu sisi tubuh. Betul, ini sinyal kuat bahwa aliran darah ke otak terganggu. Jangan tunggu semua tubuh lumpuh dulu. 3.
Penglihatan tiba-tiba buram atau ganda. Banyak yang menyangka itu kelelahan atau efek usia. Tapi kalau tiba-tiba muncul, itu bisa jadi tanda stroke. 4. Sulit berbicara atau ucapan terdengar kacau. Raka, ini yang sering disangka bercanda. Padahal bisa, berarti pusat bahasa di otak terganggu. 5. Tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau merasa oleng. Kalau jalan terasa seperti di atas perahu, itu bukan vertigo biasa. Apalagi kalau dibarengi kaki lemas. 6. Mual dan muntah tanpa sebab jelas, terutama jika disertai pusing dan lemas. Ya, ini bisa jadi perdarahan kecil di otak, jangan diabaikan. 7. Wajah terlihat tidak simetris saat senyum. Mintalah orang terdekat untuk cek. Kalau satu sisi wajah turun, itu pertanda serius. 8. Sulit mengangkat tangan atau menjatuhkan benda secara tiba-tiba. Biasanya orang akan bilang, tadi saya nggak sengaja lepas gelas. Tapi itu bukan ketidaksengajaan. Itu sinyal dari otak. 9. Merasa sangat lelah, bingung, atau tidak bisa fokus. Kalau kita duduk diam tapi pikiran seperti kabur, itu bukan hanya pikun. Itu bisa jadi otak sedang berteriak. Wah, dok, ini berat, ya. Berat kalau tidak disadari, tapi ringan kalau dikenali sejak awal. Sahabat sehat, semua tanda ini jangan membuat panik, tapi justru membuat kita lebih sayang pada tubuh. Dan lebih cinta pada kehidupan. Karena tubuh kita hanya minta satu hal, didengar. Dok, saya jadi berpikir, apakah semua orang yang mengalami stroke sebelumnya pasti mengalami gejala-gejala itu? Tidak selalu semua muncul sekaligus, Raka. Tapi minimal 1 atau 2 sinyal awal biasanya sudah diberikan tubuh. Masalahnya, kita terlalu sering berkata, nanti juga sembuh sendiri. Saya sendiri pernah merasa kesemutan sebelah, tapi saya anggap biasa karena duduk terlalu lama. Itu bisa saja benar. Tapi jika itu terjadi lebih dari 5 menit dan berulang, jangan anggap sepele. Apalagi kalau disertai gejala lain seperti lelah ekstrem atau bicara kacau. Kalau begitu, langkah pertama apa yang bisa kita lakukan dari rumah sebelum ke dokter? Dengarkan tubuh. Amati kebiasaan. Lalu mulai ubah pola makan dan aktivitas harian. Banyak yang lupa bahwa stroke itu bisa dicegah dari dapur kita sendiri. Raka. Dari dapur? Wah, ini saya suka. Saya yakin para ibu di rumah langsung duduk tegak dengar ini. Haha. Iya. Misalnya, bayam. Sayur sederhana yang kaya kalium, membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Wah, saya sering lihat ibu saya masak bayam bening, tapi dia suka tambahkan penyedap banyak sekali. Itu dia jebakannya. Sayur sehat bisa jadi tidak sehat kalau terlalu asin. Coba tambahkan bawang putih rebus dan jahe segar. Itu lebih sehat dan bisa bantu lancarkan aliran darah. Bawang putih? Tapi baunya itu loh. Hahaha. Banyak yang komplain begitu. Tapi coba iris tipis dan rebus bersama sayur. Baunya tidak menyengat dan manfaatnya luar biasa. Ingat, kita makan untuk sehat, bukan hanya untuk lidah. Catat ya, Bapak Ibu. Bayam, bawang putih, jahe. Nah, kalau buah-buahan, ada yang bisa bantu juga? Banyak. Pisang misalnya, tinggi kalium, bantu jaga tekanan darah. Alpukat mengandung lemak baik, dan pepaya bantu pencernaan dan penuh antioksidan. Wah, semua itu ada di pasar kampung. Kita pikir sederhana, tapi ternyata senjata. Betul. Dan satu hal lagi, air kelapa sering diremehkan hanya sebagai minuman penyegar. Padahal ia kaya elektrolit alami dan bisa bantu stabilkan tekanan darah. Jadi minum air kelapa seminggu 2 kali cukup, ya? Sangat baik. Tapi ingat, yang alami tanpa gula tambahan, ya, kita bicara pencegahan, bukan hanya pengobatan. Dok, kalau boleh jujur, saya masih merasa banyak orang tua yang, ya, sedikit keras kepala. Mereka pikir, saya sudah tua, wajar sakit-sakitan. Itu pemikiran yang saya paling ingin ubah. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup bisa tetap tinggi.
Saya pernah punya pasien berumur 78 tahun yang tiap pagi jalan kaki 30 menit dan rajin baca Al-Quran. Jernih pikirannya, kuat langkahnya. Wah, inspiratif sekali. Boleh ceritakan juga tentang Eyang Karta? Katanya kisahnya menyentuh, ya? Ya, Eyang Karta datang ke puskesmas dengan kondisi hampir jatuh. Tangan sedikit gemetar, wajah tampak berat sebelah. Tapi ia masih bisa bicara, meski terbata. Lalu, apa yang dilakukan pertama kali? Saya tidak langsung kasih obat. Saya duduk, ajak bicara, dan dengarkan ceritanya. Ternyata beberapa hari sebelumnya, ia sempat kesulitan menyendok nasi, tapi menganggap itu karena usia. Lagi-lagi, sinyal yang diabaikan. Betul, saya lalu ajak keluarganya ubah pola makan. Sarapan dengan bubur kacang hijau tanpa santan. Siang makan ikan kukus dan bayam. Malam hanya sayur hangat dan potongan pisang. Dan setiap pagi, ia jalan kaki keliling halaman. Dan hasilnya, 2 bulan kemudian, ia datang sendiri, membawa botol air, senyum lebar, dan bilang, "Sekarang saya bisa baca koran lagi, Dok." Masya Allah, saya jadi merinding dengarnya. Itulah kekuatan perubahan kecil yang konsisten. Tidak ada obat ajaib. Yang ada adalah niat dan kasih sayang pada tubuh sendiri. Sahabat sehat, siapa di sini yang ingin seperti Eyang Karta? Tulis di komentar, saya mau mulai, dan sebut langkah kecil yang akan kamu lakukan hari ini. Saya yakin banyak yang bisa, asal mulai dari hal sederhana. Seperti menyiapkan air putih hangat tiap pagi, atau tidur lebih awal malam ini. Dok, bagaimana dengan orang tua yang sudah pernah kena stroke ringan? Masih bisa pulih? Sangat bisa. Tapi harus disiplin, fokus pada pemulihan dengan makanan sehat, aktivitas ringan, dan stimulasi mental. Bicara dengan cucu, membaca, menulis. Otak itu seperti otot, harus dilatih. Wah, berarti bukan cuma obat yang menyembuhkan ya? Obat hanya sebagian kecil. Yang utama adalah gaya hidup. Kalau tubuh diberi asupan baik dan cukup istirahat, ia akan pulih dengan sendirinya. Dok, tadi Anda menyebut tentang gaya hidup. Apa yang paling penting untuk orang tua lakukan setiap hari? Ada 5 kebiasaan yang saya selalu ulang-ulang ke pasien lansia saya. Raka, 1. Jadwal makan teratur. 2. Minum air putih cukup. 3. Tidur cukup dan teratur. 4. Aktivitas ringan harian. 5. Stimulasi otak. Stimulasi otak? Maksudnya seperti main sudoku gitu, Dok? Bisa, tapi tidak harus rumit. Bercakap dengan cucu, menghafal doa, membaca buku cerita pendek. Bahkan ngobrol dengan tetangga di teras juga bisa jadi latihan otak. Wah, berarti ngobrol itu sehat juga ya? Sangat sehat. Banyak orang tua yang cepat melemah bukan karena penyakit, tapi karena kesepian. Otaknya tidak lagi aktif, jiwanya diam, dan itu bisa mempercepat penurunan fungsi otak. Saya teringat beberapa lansia di kampung yang sejak suaminya atau istrinya meninggal, langsung menutup diri. Itu sering terjadi. Maka peran keluarga sangat penting. Mengajak, mendampingi, bukan memerintah. Misalnya, "Yuk, Bu, ajarin cucu masak sayur bayam." Sederhana, tapi membuat beliau merasa dibutuhkan. Dok, boleh saya tanya sedikit sensitif? Tentu, silakan. Banyak orang tua di rumah masih percaya bahwa minum jamu pahit tiap hari lebih penting daripada makan sayur. Benar nggak, Dok? Hehe, saya sering dengar itu. Saya tidak melarang jamu, asal tidak berlebihan dan tanpa bahan kimia tambahan. Tapi tidak bisa menggantikan peran gizi dari makanan alami seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Jadi jangan sampai sayur tergantikan oleh botol jamu ya. Betul. Dan satu hal lagi, banyak orang mengira hanya gula yang berbahaya. Tapi garam dan lemak jenuh juga musuh pembuluh darah. Wah, padahal sambal terasi di rumah itu favorit. Sambal boleh, tapi tanpa terlalu banyak garam dan tidak digoreng terlalu lama. Tambahkan tomat atau jeruk nipis. Itu bisa bantu kurangi garam tanpa kehilangan rasa. Sahabat sehat, kalian dengar tuh.
Sambal tetap bisa enak tanpa bikin stroke datang diam-diam. Raka, saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting. Stroke bukan penyakit orang kota saja. Di desa-desa, saya lihat justru banyak lansia menderita karena pola makan berlebihan, terutama garam dan santan. Ya, saya juga melihat itu. Tiap hari makan nasi uduk, sayur bersantan, gorengan. Semua enak, tapi kalau tiap hari, pembuluh darah pelan-pelan tersumbat, sama seperti pipa dapur yang kotor. Hari pertama lancar, minggu ketiga mulai mampet, bulan ketiga pecah. Waduh, ilustrasinya kok ngeri banget, Dok. Harus begitu, supaya kita sadar. Tubuh kita tidak bicara dengan suara, tapi lewat rasa, lewat pusing, mual, kesemutan. Kalau kita diamkan, dia akan bicara dengan cara yang lebih keras, dengan stroke. Dok, saya jadi teringat satu tetangga beberapa hari sebelum stroke. Dia sempat bilang matanya sering gelap saat bangun tidur. Lalu beberapa hari kemudian, ambruk. Itu sinyal klasik, tapi kebanyakan kita berpikir, cuma kecapean. Padahal itu teriakan halus dari otak yang mulai kekurangan pasokan darah. Jadi benar kata Anda tadi, stroke itu bukan kilat di langit cerah, tapi mendung yang sudah lama menggulung. Betul sekali. Dan kita bisa mendeteksi awan mendung itu, asal mau melihat dan mau mengubah. Nah, kalau ada yang nonton sekarang dan merasa sering alami satu dari 9 gejala yang tadi disebut, apa langkah pertama yang mereka harus lakukan? Dok? 1. Segera periksa tekanan darah. 2. Kurangi garam secepatnya. 3. Hentikan begadang. 4. Mulai sarapan dengan makanan sehat. Tempe kukus, pisang rebus, air kelapa hangat. Wah, itu bisa dilakukan siapapun ya, bahkan tanpa keluar rumah. Tepat sekali. Itulah yang saya ingin sampaikan. Pencegahan stroke bukan soal punya uang banyak atau peralatan canggih. Ini soal niat dan kebiasaan. Jadi, Dok, boleh saya simpulkan sedikit? Stroke bisa dicegah lewat langkah kecil, makanan alami, tidur cukup, komunikasi rutin, dan deteksi dini. Sangat tepat. Dan jangan lupa kasih sayang pada diri sendiri. Karena banyak orang tua yang terlalu sibuk mengurus keluarga, tapi lupa tubuhnya sendiri. Sahabat sehat, ini saatnya menengok ke dalam. Apakah kita sudah cukup cinta pada tubuh kita? Sudah cukup waktu tidur? Sudah cukup air putih hari ini? Tanyakan itu setiap malam sebelum tidur. Karena tubuh yang dicintai adalah tubuh yang akan bertahan lebih lama. Dok, saya terkesan dengan kalimat Anda barusan. Tubuh yang dicintai adalah tubuh yang akan bertahan lebih lama. Kuat sekali maknanya. Karena saya sudah melihat terlalu banyak tubuh yang lelah. Bukan karena usia, tapi karena terlalu lama diabaikan. Orang tua itu bukan lemah, tapi seringkali kesepian. Termasuk kesepian dari perhatian dirinya sendiri. Wah, saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Jadi mencintai tubuh bukan cuma soal makan sehat? Mencintai tubuh artinya mendengarkan sinyalnya. Tidak memaksakan saat lelah, mengajak gerak saat kaku, dan memberi ketenangan saat stres. Berarti, saat kita memaksa begadang nonton sinetron sampai larut, itu tanda tidak cinta tubuh ya, Dok? Tepat, tidur larut membuat tekanan darah naik, mempercepat degenerasi otak, dan bisa memperburuk risiko stroke. Jadi tidur cukup, bukan hanya biar nggak ngantuk, tapi benar-benar penting untuk otak. Sangat penting. Sel otak hanya bisa memperbaiki diri saat kita tidur nyenyak. Kalau terus diganggu, sel itu cepat lelah dan rusak. Aduh, padahal saya sering tidur jam 1 malam. Dok, Kalau begitu, malam ini Raka tidur lebih awal. Lebih awal ya. Dan buat semua penonton, yuk kita buat komitmen bersama. Malam ini tidur sebelum jam 10. siapa yang setuju? Tulis di komentar. Malam ini tidur sebelum jam 10. Kita kompak. Ya. Bagus. Dan selain tidur, satu hal lagi yang sering disepelekan tapi sangat penting. Minum air putih.
Nah, ini saya penasaran. Banyak orang tua bilang, saya nggak haus kok, jadi nggak perlu minum. Itu keliru besar. Pada lansia, rasa haus menurun secara alami, tapi tubuh tetap butuh air untuk mengencerkan darah dan menjaga sirkulasi. Jadi meski tidak merasa haus, tetap harus minum? Betul, minimal 8 gelas sehari. Bisa dibagi, 1 gelas setelah bangun, 2 gelas sebelum makan, 1 gelas sore, 1 malam sebelum tidur. Ada cara supaya orang tua ingat minum nggak, Dok? Sediakan botol air dekat tempat tidur, pakai gelas favorit, atau ajak minum bareng cucu. Bisa jadi momen kebersamaan juga. Wah, sederhana tapi penuh makna ya. Semua hal besar dimulai dari kebiasaan kecil, termasuk mencegah stroke. Dok, saya juga ingin tahu, apakah aktivitas fisik masih dianjurkan untuk lansia? Sangat dianjurkan, tapi harus disesuaikan dengan kondisi. Jalan kaki ringan, senam pernapasan, peregangan pagi, cukup 20-30 menit sehari sudah sangat baik. Banyak yang takut jatuh kalau jalan pagi. Maka lakukan di halaman rumah, dekat pagar, atau ditemani anak. Bahkan berjalan dari kamar ke dapur sambil menghitung langkah juga bagus. Jadi tidak ada alasan, saya sudah tua, tidak perlu gerak. Justru karena sudah tua, maka harus gerak. Diam terlalu lama membuat otot melemah, sendi kaku, dan sirkulasi darah terganggu. Wah, ini saya jadi semangat gerak nih. Saya ajak ibu saya jalan di pagi hari besok. Bagus sekali. Mulailah dari yang ringan dan menyenangkan. Misalnya, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau mengepel lantai sambil mendengarkan murotal. Tuh, sahabat sehat, jangan anggap bersih-bersih rumah itu cuma kerjaan istri. Itu olahraga juga. Betul. Dan bisa jadi momen refleksi juga. Sambil menyapu, kita bisa berpikir tentang hal-hal yang disyukuri hari ini. Dok, dari tadi kita bicara soal tubuh, tapi bagaimana dengan hati dan pikiran? Apakah itu juga memengaruhi risiko stroke? Sangat berpengaruh. Stres kronis, kesedihan yang dipendam, marah yang tidak tersalurkan. Semua itu membuat pembuluh darah menegang. Wah, berarti kalau kita suka menyimpan perasaan, itu bisa bahaya ya? Bisa, maka penting sekali punya ruang bicara. Entah itu pada pasangan, anak, sahabat, atau kalau tidak ada, dalam bentuk menulis jurnal harian. Jadi ngobrol santai seperti ini juga termasuk terapi, ya? Sangat. Obrolan hangat bisa jadi penyembuh. Bahkan ada studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin berinteraksi sosial memiliki risiko stroke lebih rendah. Sahabat sehat, yuk kita mulai bangun kebiasaan sederhana. Siapkan air putih di dekat ranjang, tidur lebih awal malam ini, dan ajak diri sendiri tersenyum. Dan jangan lupa, tubuh ini amanah. Sudah menemani kita bertahun-tahun. Sekarang waktunya kita rawat dia dengan cinta. Dok, saya jadi ingin tanya, kalau kita sudah menjaga makan, tidur cukup, minum air putih, dan gerak, apakah masih bisa terkena stroke? Bisa saja, Raka, tapi risikonya jauh lebih kecil. Tidak ada jaminan mutlak, tapi setiap kebiasaan baik menurunkan kemungkinan terjadinya stroke secara signifikan. Jadi intinya bukan menjamin, tapi mengurangi peluang sebesar mungkin. Ya? Betul, kita ini bukan melawan takdir, tapi berusaha agar saat usia menua, tubuh tetap kuat mendampingi ibadah, berkebun, menggendong cucu, berdoa di masjid. Saya suka sekali itu. Dok, jadi sehat bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk menjalani hidup yang bermakna. Tepat. Banyak orang lupa bahwa tubuh yang sehat adalah sarana ibadah. Kalau kita lemah, sholat pun bisa sulit. Kalau kita sakit, menyambut cucu pulang pun jadi tidak semangat. Dok, apakah ada pola makan mingguan yang bisa jadi panduan praktis untuk para orang tua? Ada. Saya sering sarankan pola sederhana ini. Senin, Rabu, sayur bayam, tempe kukus, air kelapa, pisang rebus. Kamis, Jumat, ikan kukus, sayur bening tanpa santan, pepaya, jahe hangat. Sabtu, Minggu, lauk selingan, telur rebus atau tahu bakar.
nasi merah, semangka atau alpukat. Wah, ini gampang banget ditemukan di pasar tradisional ya. Persis, tidak perlu makanan mahal. Yang penting segar, tidak diproses berlebihan, dan rendah garam. Tapi banyak yang bilang, makanan sehat itu nggak enak, hambar. Itu karena lidah kita tuh sudah terbiasa dengan mesge, santan, dan garam tinggi. Tapi kalau dibiasakan kembali ke rasa asli, dengan bawang putih, daun salam, jahe, kunyit, lidah akan beradaptasi. Seperti anak kecil yang belajar makan tanpa gula dulu, ya? Ya, dan lansia juga perlu riset lidah kembali, karena organ tubuhnya sudah lebih rapuh. Dok, saya juga penasaran. Banyak yang bilang, minum jamu tradisional bisa cegah stroke. Apa benar? Beberapa jamu memang punya khasiat, seperti kunyit asam untuk radang, tapi harus jelas asalnya, tidak dicampur bahan kimia, dan jangan dijadikan pengganti makanan utama. Jadi jamu boleh, asal bukan segalanya? Betul, jangan lupakan protein, serat, vitamin. Stroke itu butuh pencegahan menyeluruh, bukan hanya satu minuman ajaib. Nah, saya juga ingin bahas tentang istirahat. Apakah tidur siang itu baik untuk orang tua? Baik, selama tidak terlalu lama, sekitar 20-30 menit setelah zuhur, tapi kalau tidur lebih dari 1 jam, justru bisa membuat tubuh lemas saat bangun. Jadi power nap bukan tidur panjang? Iya, karena malam hari tetap harus tidur cukup. Banyak lansia yang tidur siang terlalu lama, malamnya jadi begadang, lalu besok siangnya tidur lagi. Itu siklus yang tidak sehat. Sahabat sehat. Mulai sekarang, yuk perhatikan jam tidur siang kita. Jangan lebih dari 30 menit ya. Dan pastikan sebelum tidur, minum sedikit air hangat, supaya tidak dehidrasi saat malam. Dok, saya jadi ingin mengajak semua penonton untuk ikut challenge. Boleh ya? Tentu, apa idenya? Sahabat sehat, yuk kita mulai 7 hari hidup sehat. 1. Tidur sebelum jam 10 malam. 2. Minum 8 gelas air putih. 3. Sarapan dengan tempe atau pisang. 4. Jalan kaki minimal 15 menit. 5. Senyum dan ngobrol dengan orang terdekat. 6. Tidak makan gorengan selama 7 hari. 7. Tulis jurnal, rasa syukur tiap malam. Saya suka sekali. Dan saya yakin kalau dilakukan dengan konsisten, tubuh akan memberi hadiah. Lebih ringan, lebih segar, lebih kuat. Sahabat sehat, siapa yang mau ikut challenge ini? Tulis, saya ikut di komentar dan bagikan ke teman-teman sesama lansia. Mari kita sehat bersama. Karena perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil. Dan tubuh yang kita rawat hari ini akan jadi penyelamat kita besok. Dok, sebelum kita tutup sesi ini, boleh beri satu pesan terakhir untuk semua orang tua di luar sana? Bapak, Ibu, tubuh ini bukan mesin. Ia bisa lelah, bisa rusak, tapi juga bisa sembuh. Jangan tunggu stroke datang baru sadar. Dengarkan tubuh, beri dia waktu, beri dia kasih. Karena tubuh yang sabar menemani kita puluhan tahun. Kini giliran kita yang menemani dia. Sahabat sehat, barusan kita mendengar kalimat yang menusuk hati. Tubuh yang sabar menemani kita puluhan tahun, kini giliran kita yang menemani dia. Saya ingin beri tepuk tangan buat Dr. Siti Setiati. Bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai suara hati para lansia di seluruh Indonesia. Terima kasih, Raka. Tapi tepuk tangan terbesar harus diberikan kepada semua orang tua yang hari ini berani mendengarkan tubuhnya sendiri dan memulai perubahan. Dok, saya jadi ingin tanya, Anda sudah 30 tahun menangani pasien lansia. Apa yang paling menyentuh hati selama karier Anda? Banyak. Tapi satu yang paling membekas adalah saat seorang pasien stroke berkata, "Seandainya dulu saya dengar nasihat sederhana istri saya, minum air putih dan tidur cukup." Ia berkata itu sambil duduk di kursi roda. Tak bisa lagi memegang sendok sendiri. Waduh, saya jadi tercekat dengarnya. Karena saat tubuh lumpuh, penyesalan datang, maka selama tangan ini masih bisa menyuap nasi, selama kaki ini masih bisa melangkah ke masjid,
Kita harus rawat dia. Dok, saya merasa pesan hari ini bukan hanya soal stroke, tapi soal cinta. Cinta pada tubuh, pada kehidupan, dan pada keluarga. Tepat sekali. Kesehatan bukan soal panjang umur semata, tapi soal kualitas hidup. Bisakah kita tersenyum melihat cucu bermain? Bisakah kita berdiri saat azan berkumandang? Bisakah kita peluk istri tanpa rasa sakit? Dok, saya ingin semua penonton hari ini berjanji, mari sama-sama ucapkan dalam hati, saya akan jaga tubuh ini, karena saya masih ingin hidup dengan bermakna. Dan mari kita mulai dari satu langkah kecil. Hari ini, sekarang juga. Sahabat sehat, kalau kamu setuju, tulis di komentar. Saya mulai dari sekarang. Saya akan baca semua komentar. Dan saya yakin Dr. Siti juga akan merasa bangga. Sangat bangga. Dan saya akan doakan satu-satu dari jauh. Semoga tubuh kalian sehat, hati tenang, dan usia diberkahi. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin beri oleh-oleh khusus buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Ini adalah pesan pamungkas dari saya untuk semua eyang dan bapak ibu di rumah. Tarik napas dalam, letakkan tangan kanan di dada, rasakan detaknya. Itu tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan. Gunakan kesempatan ini untuk mencintai diri sendiri. Bukan dengan belanja mahal, tapi dengan memilih tempe daripada gorengan. Dengan memilih tidur cukup daripada begadang. Dengan memilih senyum daripada marah. Dan dengan memilih untuk hidup lebih sadar. Tubuh tidak pernah minta mewah. Ia hanya minta sederhana. Didengar, diberi makan yang baik, dan diistirahatkan saat lelah. Terima kasih, Dr. Siti. Boleh saya simpulkan prestasi Anda hari ini? Silakan, Raka. Tapi yang penting, jangan lupa ajakan saya tadi ya. Tentu. Sahabat sehat, tamu kita hari ini adalah Dr. Siti Setiati, seorang dokter Lauhoa terkemuka, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta, Bali. Beliau telah mendedikasikan hidup untuk para orang tua di negeri ini. Dan saya tidak akan berhenti sampai para lansia kita hidup dengan bermartabat, sehat, dan bahagia. Terakhir, yuk tulis kota kamu di komentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Pontianak, Klaten, Manado, atau desa kecil di Sulawesi Selatan? Aku pengen tahu dan aku usahakan baca satu-satu. Dan jangan lupa bagikan video ini, karena bisa jadi satu klik kamu menyelamatkan satu nyawa. Saya Raka Permadi. Saya Siti Setiati. Sampai jumpa di talk show Sehat di Usia Emas berikutnya. Jaga diri, jaga hati, jaga hidup,